Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Yanti, guru MIN 4 Pesisir Selatan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan BEP 1 di LPTK IAIN Ambon. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yakin. Ada yang lain? Iya, berarti iman itu adalah percaya dan yakin. Kalau ibu mau tanya, ada berapa sifat yang wajib bagi Rasul? Ada berapa? Zio? 4. Yang lain ada? Nah, sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4 macam. Nah, sekarang ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya yang pertama, dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, dan mencoba, peserta didik mampu satu, menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang ketiga, tugas Rasul. Dan yang keempat, cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, supaya menimbulkan rasa cinta kepada tanah air kita, mari kita nyanyikan dulu bersama-sama nyanyi Indonesia Raya. Anak-anak ibu minta berdiri. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu dipersilakan untuk kembali. Sekarang kita lanjut materi kita, iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu adalah manusia laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk mengemban tugas kerasulannya dan menjadi contoh bagi manusia lainnya. Itu arti iman Nabi dan Rasul. Sekarang iman kepada Nabi dan Rasul itu artinya meyakini atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk mengemban tugas atau menyampaikan risalah kepada umatnya supaya umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Ya, iman kepada nabi dan rasul itu termasuk rukun iman yang keempat. Jumlah nabi dan rasul itu ada 25 orang yang wajib kita percayai atau kita yakini. Sekarang sifat wajib
bersifat sidik atau harus berkata jujur dan benar. Yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercayai. Apabila orang memberikan kepercayaan kepada Rasul, dia bisa mempercayainya atau bersifat amanah. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Menyampaikan itu menyampaikan wahyu. Karena Rasul itu menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya, atau wajib disampaikan kepada umatnya. Makanya Rasul tersebut memiliki sifat tabligh. Yang keempat, fatanah. Artinya fatanah itu cerdas, pandai. Nah, seorang Rasul itu bersifat cerdas dan pandai. Apabila ada masalah di umatnya, dia bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana. Nah, tugas Rasul itu menyampaikan atau menyeru umat manusia untuk menyembah Allah dan meluruskan kepercayaan mereka kepada Allah, serta menegaskan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, untuk melaksanakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan alam ini, maka peraturan yang wajib ditaati adalah peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Rasul yang ketiga. Tugas Rasul itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu akhlak kepada Allah. Karena ada hadis Nabi, aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sekarang kita lanjut. Cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lainnya. Yang ketiga, mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Yang keenam, mengajarkan hidup bermasyarakat. Nah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Bentuk kelompoknya dan pilih kedua kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang diskusikan siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Diskusikan dulu siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Menjadi ketua kelompok. Sudah? Nah, kelompok 1 siapa ketuanya? Gali. Kelompok 2 siapa ketuanya? Atika. Kelompok 3 siapa ketuanya? Nah, ini Ibu bagikan ke KPD untuk mengerjakan tugas. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, supaya kita bersemangat dalam mengerjakan tugas kelompoknya, kita speaking dulu. Satu jari kanan, satu jari kiri. Masih ingat? Nah, 1, 2, 3. Satu jari kanan.
kasih. Amin. Mempunyai sifat patona, sifat patona yang sangat penting bagi seorang rasul karena beberapa alasan. Satu, menghadapi tantangan seorang rasul harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam menyampaikan pesan ilahi kepada umat manusia. Dua, mengambil keputusan seorang rasul mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam menghadapi berbagai situasi dan masalah. Tiga, menyampaikan pesan seorang harus mampu menyampaikan pesan ilahi dengan cara efektif dan bijak sehingga dapat dipahami dan diterima oleh umat manusia. Empat, mengatasi konflik. Seorang rasul harus mampu mengatasi konflik dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam penyampaian pesan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berikan dulu tepuk jempolnya pada kelompok 1. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Dan sekarang kelompok 2. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari anggota kelompok 2. Berikan contoh pengalamanmu dalam menerapkan sifat amanah ketika di rumah. Contoh pengalaman dalam menerapkan sifat amanah di rumah. 1. Merawat adik. Kami membantu orang tua merawat adik dan memastikan adik kami aman dari zaman. 2. Mengurus rumah. Kami membantu orang tua mengurus rumah seperti membersihkan kamar, mencuci piring, dan melakukan tugas lainnya. 3. Menjaga barang orang tua. Kami menjaga barang orang tua seperti kunci rumah, dompet, dan barang berharga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita berikan dulu jempolnya kepada kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama anggota Citra, Zul, Najwa, Sofi, dan Titi. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana kamu menerapkan sifat sidik ketika di sekolah? Menerapkan sifat sidik di sekolah sangat penting untuk membangun kepercayaan. Cara menerapkan sifat sidik di sekolah: mengaku kesalahan jika melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan PR atau melakukan kesalahan dalam tugas, maka mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf adalah langkah yang tepat. Mengatakan kebenaran jika ditanya tentang sesuatu seperti hasil ujian, maka mengatakan kebenaran adalah yang terbaik. Tidak menyepet, mengembalikan barang yang dipinjam. Jika meminjam barang dari teman atau guru, maka mengembalikannya tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berikan 2 jempolnya untuk kelompok 3. Jempol kanan, jempol kiri,
Rasul, kenapa Rasul harus bersifat khotona? Jika khotbah sangat penting bagi seorang rasul karena beberapa alasan. Alasannya apa? Coba ulang lagi. Alasannya apa? Kenapa Rasul itu harus bersifat khotona? Rasul menghadapi tantangan karena Rasul harus mampu menghadapi berbagai tantangan yang kesulitan dalam menyampaikan pesan Ilahi kepada umat manusia. Dua, mengambil keputusan. Seorang Rasul harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan tidak dalam menghadapi berbagai situasi dan masalah. Tiga, menyampaikan pesan. Seorang Rasul harus mampu menyampaikan pesan Ilahi dengan cara yang efektif dan bijak sehingga dapat dipahami dan diterima oleh umat manusia. Dan mengatasi konflik. Seorang rasul yang mampu mengatasi konflik dan perbedaan pendapat akan mungkin timbul dalam proses penyampaian pesan Ilahi. Sekarang bagaimana cara menerapkan sifat amanah di rumah kelompok 2? Bagaimana tadi cara menerapkannya? Berikan contoh pengalamanmu dalam menerapkan sifat amanah ketika di rumah. 1. Merawat adik. Kami membantu orang tua merawat adik dan memastikan adik kami aman dan nyaman. 2. Mengurus rumah. Kami membantu orang tua mengurus rumah seperti membersihkan kamar, piring, dan melakukan tugas yang lainnya. 3. Menjaga barang orang tua. Kami menjaga barang orang tua seperti kunci rumah, dompet, dan barang berharga lain. Sekarang bagaimana cara menerapkan sifat sidik di sekolah? Kelompok 3, silakan. Gimana caranya tadi? Menerapkan sifat sidik di sekolah sangat penting untuk membangun kepercayaan. Cara menerapkan sifat sidik di sekolah: mengakui kesalahan. Jika melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan PR atau melakukan kesalahan dalam tugas, maka mengakui kesalahan tersebut dalam meminta maaf adalah langkah yang tepat. Mengatakan kebenaran. Jika ditanya tentang sesuatu seperti hasil ujian, maka mengatakan kebenaran adalah yang terbaik. 3. Tidak menyontek. Mengembalikan barang yang dipinjam. Jika meminjam barang dari teman atau guru, maka mengembalikannya tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, beriman kepada Nabi dan Rasul. Arti Nabi dan Rasul
tugasnya, anak-anak ibu cari 10 orang dalam kotak tersebut nama rasul. Paham? Paham? Nah, tugasnya dikumpul nanti minggu depan. Tugasnya dikumpul minggu depan. Dan materi kita minggu depan masih tentang iman kepada nabi dan rasul, tapi judulnya tentang Rasul Ulul Azmi beserta tugas-tugasnya. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.